Pemimpin yang baik itu kan pemimpin yang dibentuk bukan karena dia memberikan sesuatu ke masyarakat lewat uang, tapi komitmen yang dia berikan ke masyarakat untuk membangun wilayah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Pemilu 2024 tinggal menghitung hari karena pendaftaran akan dimulai bulan Agustus. Bagus Podcast dengan bangga mengundang bursa-bursa calon kepala daerah di 8 kabupaten kota. Kemarin kita sudah undang para politisi muda yang akan meramaikan bursa Pilkada Kota Serang. Hari ini kami mengundang tokoh muda inspiratif yang juga meramaikan Pilkada di Kabupaten Lebak. Kita sapa dulu, sudah hadir di samping Saprol. Assalamualaikum Kang Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Saprol? Alhamdulillah. Ini udah yang kedua kali ya? Udah yang kedua kali. Tapi luar biasa. Di setiap kedatang ke sini pasti berkesan. Alhamdulillah. Di awal-awal Bagus Podcast tahun kemarin, Bang Rafiq sudah mampir di sini. Sudah ngobrol banyak. Jaro ajaib dari Bayah Timur. Sekarang beliau sudah jadi Sekjen Abdesi Provinsi Banten. Tapi bukan soal Abdesi yang akan kita tanya-tanya. Ini viral. Baliho beliau, wajahnya sangat besar, meramaikan di Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Jantungnya Lebak. Betul. Ini tagline yang paling menggelitik nih. Ya. Membangun Lebak dan romantis. Kita bikin romantis. Nah Bang, karena hashtagnya ada jalur independen. Ya. Ini yang menarik. Abang kepala desa, abang Sekjen Abdesi, tiba-tiba masuk bursa calon Bupati Lebak. Ya. Pilihannya jalur politik dan jalur independen. Ya. Karena abang kami tahu belum berseragam partai politik, maka yang paling masuk akal jalur independen. Ya. Tapi jalur ini yang paling terjal, Bang. Betul. Gimana abang melihatnya? Apakah memang ada kesempatan yang sama buat putra-putri terbaik Kabupaten Lebak maju jadi calon pemimpin daerah? Tapi rasanya kok jalur independen ini berbeda dan jujur saja mahal sekali, Bang. Ya. Bicara terjal, dalam dunia politik semua terjal. Mau independen, mau partai terjal semua. Tapi kan sejauh mana kita menikmati prosesnya. Siap. Dan bagi saya ketika saya berikhtiar di situasi saat ini, ya tidak boleh berpikir wah ini berat, jangan. Makanya apa? Tagline-nya kita bikin romantis semua. Jadi biar semuanya menjadi sesuatu hal yang mengasihkan, santai, bersahabat, gitu kan, tertawa bersama, bahagialah intinya. Gitu. Karena apa? Karena momen pilkada itu harusnya begitu. Momen pilkada itu harusnya bisa dijadikan momen oleh seluruh masyarakat di wilayah tersebut sebagai momen yang paling berbahagia. Kenapa? Karena mau menyambut pemimpin baru. Jadi jangan ini saling sikut ya, saling sikat, saling jelek-menjelekan, hajar-menghajar, dan bahkan terjadi konflik interest di masyarakat. Janganlah. Kita buat romantis aja semuanya. Biar clear persoalannya. Ini calon kepala daerah paling so sweet ya. Oh iya. Iya. Tapi kan Bang, kalau baca profil abang ya, belum nyampe 5 tahun juga abang jadi kepala desa. Apa begini, bicara soal pengalaman di pemerintahan, saya 17 tahun berkarir di jurnalis yang memang wilayah kerjanya itu di pemerintahan, cuma di luar. Siap. Setelah saya geser dari jurnalis ke kepala desa, saya sekarang di dalam pemerintahan, walaupun levelnya level desa ya. Jadi jangan dilihat saya baru 2,5 tahun menjelang 3 tahun jadi kepala desa, tapi dilihat dari proses perjalanan karir kerja saya di mana. Jadi kalau berbicara pengalaman di dunia pemerintahan, 20 tahun saya bekerja. Artinya sudah sangat layak ya? Iya dong. Harus percaya diri. Kita tidak boleh menyatakan bahwa diri kita tidak layak. Asik. Maka itu yang jadi motivasi saya untuk, ini peluang maju. Ini optimismenya patut untuk kita
teladani nih dari Kang Rafiq. Betul. Tapi Kang Rafiq bicara dunia politik kan tentu bicara soal kos politik, Ya, bicara soal jaringan, betul. bicara juga soal komunikasi politik. Nah, ketika Abang viral masuk bursa calon kepala daerah, calon bupati Lebak, banyak nggak yang membuka komunikasi dengan Abang? Alhamdulillah pasca kemarin kita masang billboard di beberapa titik, terus kawan-kawan media juga support ya pemberitaan baik di media mainstream ataupun media-media lainnya. Alhamdulillah responnya bagus. Ada yang nelpon, ada yang WA, bahkan ada yang ketemu langsung menyatakan dukungan. Dan memang saya punya rencana begini. Kita flashback ke belakang dulu waktu saya nyalon kepala desa. Saya mencoba merubah paradigma masyarakat soal pilkades. Dulu itu pilkades, kalau nggak ada uang, ya nggak dipilih. Betul. Tapi di pilkades kemarin saya akhirnya ubah paradigma masyarakat, dipilih yang jangan berdasarkan uang, tapi berdasarkan kualitas dan komitmen membangun desa. Nah, hal itu saya bawa sekarang di pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lebak. Jadi ketika misalkan ada yang nanya punya uang atau tidak, saya akan mencoba merubah paradigma lama yang tadinya harus pakai uang untuk ini tidak boleh harus pakai uang. Karena apa? Pemimpin yang baik itu kan pemimpin yang dibentuk bukan karena dia memberikan sesuatu ke masyarakat lewat uang, tapi komitmen yang dia berikan ke masyarakat untuk membangun wilayah tersebut. Sedap sekali. Tapi Kang Rafiq, kami nih para jurnalis di provinsi juga banyak yang nanya, tuh Kang Rafiq seriusan nggak Pro? Jadi banyak yang juga nih gimmick apa serius, makanya harus kita konfirmasi nih ke Kang Rafiq. Serius tapi santai. Kalau serius beneran serius stres kita. Tapi kalau serius tapi santai ya tadi kita langkah kita serius, tapi kita menghadapinya dengan situasi yang santai. Dibawa asik aja kalau kata anak muda mah. Dibawa slow gitu kan. Jadi ini bukan gimmick ya, serius bukan dong, serius ini. Paten. Tapi tidak boleh main-main urusan untuk berkomitmen membangun sebuah wilayah itu tidak boleh main-main. Harus serius. Kita makin mendalami lagi nih, Kang Rafiq. Kalau ASN dia harus meninggalkan ASN-nya untuk ikut pilkada. Ya. Kalau dia wakil rakyat dia harus lepas jabatan wakil rakyatnya demi pencalonan pilkada. Kalau aturan main untuk kepala desa gimana, Kang? Sama, harus mundur juga. Dan jika pun saya misalkan terpilih menjadi bakal calon, bukan bakal calon ya, ditetapkan menjadi calon ya, konsekuensinya harus mundur. Dan itu sebuah konsekuensi yang harus saya terima. Warga Kang Rafiq gimana nanti? Posisi warga ini kemarin ketika saya memimpin desa berjalan 3 tahun, saya sudah menanamkan pondasi yang kuat kepada perangkat-perangkat desa yang ada di sana. Jadi kayaknya mereka sudah punya rule sendiri atas masukan-masukan yang sudah saya sampaikan ke mereka. Sistem sudah jalan. Sistem sudah saya doktrin ke mereka. Konsep membangun desa itu seperti apa sudah saya sampaikan ke mereka. Jadi sudah paham kawan-kawan di bawah itu. Khawatirnya besok-besok malah ada demo warga tidak setuju atau menolak pencalonan Kang Rafiq karena nggak mau ditinggalkan. Saya pikir selama niatnya baik dan tujuannya baik, ya masyarakat di Bayah Timur insya Allah support. Karena niatnya baik ya. Subhanallah. Jadi biar kebermanfaatannya lebih luas lagi. Nah, lebih luas lagi. Ini kalau Kang Rafiq sudah siap meninggalkan jabatannya demi Pilkada 2024, kita harus makin serius. Kang Rafiq, tapi kan tidak semudah itu ketika Kang Rafiq siap mengambil resiko tadi, lepas jabatan, tapi juga untuk dapat tiket lolos di Pilkada Kabupaten Lebak lewat jalur independen kan nggak mudah. Ya. Di Kabupaten Pandeglang kami ngobrol dengan bakal calon independen, dia butuh 75.000 KTP. Ya. Kayaknya 11-12 tuh dengan Kabupaten Lebak. Butuh berapa KTP? Hampir sama. DPT Lebak itu 1.080.000-an kalau nggak salah. Jadi kalau 6,5% berarti kan hampir sekitar 70.000 sampai 75.000 KTP. Wow. Tapi memang saat ini saya sedang berproses dengan kawan-kawan di bahasa kita relawan lah ya. Relawan dari kemarin kita sedang berproses. Mudah-mudahan di batas waktu yang mepet ini, mudah-mudahan kecapai lah. Ya. Tapi kan akan tetap berjalan.
ada kalkulasinya itu untuk Ada. mengumpulkan 74 Betul. sampai 75.000 KTP. Ya kebetulan kan saya juga karena profesi saya saat ini Ah. sebagai kepala desa kan ada jaringan kepala Mm-mm. desa yang juga support lah ke saya Oke. gitu kan. Dan kalau saya sendiri memang repot mengumpulkan 75.000 itu. Ya. Tapi kalau dilakukan secara bersama-sama kan jadi ringan. Oke, Gitu. Sekjen Abdesi. Oh iya. Iya dong. Tapi Kang Raffi kita buka sejarah ya. Ya, Di boleh. Provinsi Banten ini belum pernah ada contoh sukses calon kepala daerah lewat jalur independen. Ya. Apa nggak ada niatan Kang Raffi tetap ikut penjaringan partai politik yang lagi rame nih pada membuka menjaring calon-calon kepala daerah, atau tetap istiqomah di jalur independen? Saat ini memang saya masih berkomitmen ya untuk maju di jalur independen. Karena apa? Kita ingin menciptakan sejarah. Oke. Di Banten lah ya. Betul. Ingin menciptakan sejarah. Tapi tadi karena waktu pendaftaran independen itu mepet banget. Kalau nggak salah 12 Mei sudah harus penyerahan ya. Kita nanti lihat dulu perkembangannya. Kalau tim ini ternyata sampai batas deadline KPU belum memungkinkan untuk daftar lewat jalur independen, ya kita akan berikhtiar di lewat partai politik. Jalur partai politik karena beberapa partai politik di Lebak masih ada yang belum dibuka penjaringannya, jadi masih ada peluang untuk ke arah sana lah. Masih ada peluang. Nah, di beberapa daerah, tidak hanya di Banten, di Jawa Barat, di DKI, di Jawa Timur, Jawa Tengah, masih debatable nih. Kok rasanya untuk jalur independen nggak adil? Waktunya di awal, kemudian juga harus mengumpulkan ribuan KTP, sementara yang jalur partai politik rasa-rasanya tiket pendaftarannya jauh lebih mudah. Ya. Kalau catatan Bang Raffi soal adil dan nggak adil untuk jalur independen gimana, Kang? Memang kalau dilihat dari aturan sekarang ya, memang bagi saya pribadi memang agak memberatkan. Kenapa memberatkannya? Ini KTP ini kan kalau nggak salah tidak hanya KTP-nya saja, tapi harus dilampirkan surat pernyataan. Pernyataan itu kan bermaterai. Coba bayangin, 75.000 pernyataan. Kita harga kalau beli di pos taruhlah kita 10.000 lah. Coba bayangin kalau 12.000 atau 13.000 di KTP-nya dikali itu 75.000 berapa ratus juta. Iya ya, hampir 1 M ya. Akhirnya tadi ya, niatan baik ternyata tidak hanya sebatas punya niat baik, tapi harus bermodal juga. Karena sistem yang menciptakan itu, sistem KPU, makanya di sisi lain kan begini, di sisi lain perseorangan itu harus membuat surat pernyataan, di sisi lain KPU juga melakukan perpak. Iya. Maksud saya mending hapus aja tuh, jadi perseorangan tidak usah pakai verifikasi surat pernyataan, karena kan perpaknya akan dilakukan oleh KPU. Biar tidak memberatkan. Kami ini kalau mungkin bahasa kawan-kawan calon dua apa. Iya. Tapi kan kalau kritik Kang Raffi disuarakan sekarang misalnya, kita juga harus ingat bahwa yang membuat aturan adalah para politisi-politisi di Senayan. Banyak yang nunggu kemarin sebenarnya apakah Kang Raffi maju di caleg saat pemilu 2024 misalnya untuk memenuhi aturan-aturan dari dalam tadi. Atau memang justru Kang Raffi, momentumnya justru di pilkada yang diambil. Pemilu 2024 Kang Raffi fokus ngurusin tanggung jawab sebagai Sekjen Abdesi Banten, ngurusin Desa Bayah Timur. Kenapa momentumnya justru di pilkada bukan di pemilu? Kewenangan legislatif dan eksekutif itu beda jauh. Legislatif itu kan terbatas ya kewenangannya, karena dia sebagai legislator. Beda dengan pihak eksekutif yang memang dia eksekutor gitu. Punya kewenangan yang lebih luas. Makanya saya selama 3 tahun jadi kepala desa, saya tahu banget suka duka jadi kepala desa itu seperti apa. Kalau saya maju di jalur legislatif, saya akan terbatas kewenangan saya untuk memperbaiki atau meningkatkan hal-hal yang saat ini dirasakan kurang oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Lebak. Dan lewat jadi calon bupati di jalur eksekutif ini kan eksekutor saya bisa lebih luas untuk melakukan optimalisasi dari hal-hal yang sifatnya harus kita tingkatkan di wilayah pedesaan itu, baik ya banyaklah infrastruktur dan lain-lain.
dengan romantis itu tadi. Dengan romantis. Iya. Jadi jangan serius-serius lah, jangan tegang-tegang. Iya. Oh ya, kalau serius mah harus, tapi jangan tegang maksudnya. Oke. Kita buat santai. Joget-joget boleh. Joget-joget boleh. Prabowo juga kemarin joget-joget. Iya. Terpilih Menang, jadi ya? presiden kan? Dan menang. Makanya mudah-mudahan saya buat romantis Pilkada Lebak, saya juga menang. Siap. Kita ke makin puncak nih. Ya. Yang mau di jalur independen juga banyak. Nama-nama muncul tidak hanya Kang Rapi. Betul. Beberapa data wartawan lebih dari 2 orang. Kemudian juga kalau lihat profil-profil jagoan-jagoan partai politik juga bukan kaleng-kaleng. Ya. Ada Terah Pak Jayabaya yang 20 tahun betul berkuasa di Kabupaten Lebak. Pak Jayabaya 10 tahun 2 periode. Ya. Bu Iti juga 10 tahun 2 periode. Kemudian juga ada tokoh-tokoh. Ada yang diisukan anggota DPR RI, ada juga Gerindra menyiapkan orang, PDIP menyiapkan, Golkar iya. Ya. Melihat nama-nama beken putra para tokoh, Kang Rapik gimana melihat mereka? Ini saingannya nggak kaleng-kaleng. Jika pun lolos lewat jalur independen, ini lawannya gila ini, gitu. Jadi begini, Pilkada Lebak itu terbuka untuk semua. Oke. Saya, para tokoh-tokoh, termasuk mungkin keluarga Pak JB, terbuka. Oke. Dan yang harus diingat bahwa masyarakat Lebak itu sudah pintar. Lebak itu sudah tidak dicap lagi sebagai kabupaten tertinggal. Ya. Berarti ketika cap itu sudah hilang, labeling itu sudah hilang di Kabupaten Lebak, masyarakat sebenarnya sudah pintar-pintar. Jadi persoalan siapa lawannya atau siapa yang akan berkontestasi, kita serahkan ke masyarakat. Berarti yang terpilih itulah pilihan pintar masyarakat. Oke. Itu alasannya. Jadi nggak apa bahasanya. Wah, ini mereka berat nih. Waduh. Iya, putra-putra mahkota gitu. Wah, putra mahkota. Iya, makanya tadi itu sesuai tagline saya tadi ya. Kita bikin romantis, saya tidak mau terlibat dalam konflik atau perseteruan atau apapun itu yang terjadi dalam proses Pilkada Lebak ya. Karena tadi dari awal saya sudah punya niatan kita buat asik nih Pilkada Lebak nih. Iya. Gak boleh tuh saya bicara, itu begini, oh ini keluarga begini, jangan, gak boleh kayak gitu. Kita harus berikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Mantap sekali. Kalau tagline beliau romantis sudah terbukti. Hari ini pun didampingi sama Ibu Kades ya. Jadi betul, romantis tidak hanya jargon ya. Ya, jadi memang antara dua alasan. Didampingi itu antara setia atau takut. Terima kasih kejujurannya Pak calon bupati. Di 2 pertanyaan terakhir. Kang Rapik, ini kan waktu semakin mepet. Kemudian juga partai politik lagi sibuk penjaringan. Jika pun nanti kemudian Kang Rapik ada yang nawarin partai politik, ya udah Kang Rapik lewat jalur partai politik saja, partai kami siap membackup dan mengusung Kang Rapik untuk maju di Pilkada Kabupaten Lebak. Gimana tuh kalau ada tawaran-tawaran serius begitu? Makanya saya lihat tadi, saya lihat dulu tim yang saat ini sedang bekerja, yang sedang menginput, mengumpulkan, menghimpun KTP dukungan, apakah dengan waktu yang mepet ini mencukupi gitu ya. Kalau ternyata di batas maksimal pendaftaran KPU jalur persorangan ternyata tidak memenuhi sesuai persyaratan yang dipersyaratkan KPU, ya kita akan mencoba berikhtiar di jalur partai. Artinya, tapi saat ini saya masih konsisten di jalur persorangan. Artinya Kang Rapik pun nggak menutup kemungkinan berseragam partai politik nanti. Siap. Ini pertanyaan pamungkas. Kang Rapik, Lebak meskipun statusnya daerah tertinggal sudah lepas, tapi masih banyak persoalan. Wilayahnya sangat luas. Betul. Apalagi Kang Rapik dari Bayah ke Rangkas Bitung ke ibu kota Kabupaten Lebak butuh berjam-jam. Bagaimana pelayanan publik yang lainnya? Lalu apa solusinya yang ditawarkan ketika Kang Rapik, ini nih yang harusnya dilakukan oleh Bupati Lebak, biar masyarakatnya lebih sejahtera, akses layanan publiknya lebih mudah, tidak hanya sisi romantisnya, tapi kemudahan dan daya sentuh layanan publiknya harus dibangun. Gimana gagasannya? Lebak itu 95% wilayahnya itu wilayah pedesaan. Sesuai Undang-Undang Desa yang dulu nomor 6 sekarang nomor 3 tahun 2024, bahwa desa itu harusnya menjadi subjek pembangunan, bukan menjadi objek pembangunan. Makanya
ketika saya bukan misalkan harapan ya, saya terpilih jadi Bupati Lebak, saya akan memberikan keleluasan kepada desa untuk menjadi pelaku atau subjek pembangunan, jangan dijadikan objek pembangunan. Supaya apa? Ketika pembangunan itu kewenangannya diberikan juga maksimal ke desa, tingkat perekonomian akan semakin meningkat. Karena apa? Perputaran uang di desa-desa itu maksimal, itu yang pertama. Terus bicara potensi-potensi lain, sekarang pertanyaan saya di Lebak itu apa yang nggak ada Pak Sapro? SDM kaya, SDA kaya, apalagi SDA pariwisata, segala macam kebun, kehutanan, segala-gala ada. Tinggal ya kita optimalisasi saja potensi-potensi yang saat ini belum tergali secara maksimal di Kabupaten Lebak. Kenapa saya katakan belum maksimal? Karena membangun Kabupaten Lebak ini kan tidak butuh waktu yang pendek ya, butuh waktu yang panjang. Mungkin kemarin di era Ibu Iti ini 10 tahun tidak cukup untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Lebak. Nah, saya hadir, saya lanjutkan tuh hal-hal yang belum dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya untuk semakin dimaksimalkan. Jadi kepemimpinan itu keberlanjutan. Keberlanjutan. Siapapun dia. Romantis, tidak boleh saling menghujat, tidak boleh. Romantis pokoknya. Subhanallah. Ini beberapa inspirasi kita ambil. Oke, Kang Rafiq, paling terakhir. Kalau kemudian keluarga sudah memberikan dukungan, kemudian kawan-kawan terdekat, bahkan juga jejaring Akang di jurnalis sudah memberikan dukungan. Lalu gimana soal nanti pembiayaan? Jika lolos menjadi bakal calon Bupati Lebak jalur independen, biayanya akan semakin mahal lagi. Kalau ngurus KTP aja hampir 1 miliar, untuk pertarungan pilkada butuh puluhan miliar. Gimana Kang Rafiq? Saya akan mencoba jujur dalam persoalan politik ini ya. Jadi saya tidak mau menyampaikan saya maju ini saya pura-pura punya uang misalnya. Saya akan sangat terbuka ke masyarakat bahwa ketika saya berikhtiar di Pilkada Lebak itu bukan karena saya punya uang, tapi saya punya niatan yang baik. Gitu kan. Tinggal ini kembali karena tadi masyarakat Lebak sudah pintar Pak Sapro. Tidak semua masyarakat bisa dibeli oleh uang. Kita terbukti pilkada kemarin, ketika di periode kedua lawan Bubung Kosong, berapa persentase perolehan Bubung Kosong? 30 berapa? 34 sampai 37 kalau nggak salah itu. Nah, apakah mereka dibayar oleh uang? Tidak. Mereka melakukan kesadaran sendiri tanpa ada iming-iming itu untuk menentukan hak pilihnya. Terlepas itu Bubung Kosong yang mereka pilih. Nah itu jadi motivasi saya. Tidak harus kita punya uang untuk maju di Pilkada Lebak ini. Yang penting niatan yang baik dan keyakinan. Subhanallah, niat yang baik dan keyakinan. Dari Kang Rafiq kita belajar bahwa tabligh amanah sidik fatonah tidak hanya ketika orang memimpin, tapi dari awal proses menuju jadi calon pemimpin. Betul. Hatur nuhun Kang Rafiq. Sama-sama Kang Sabro. Hadir. Hatur nuhun juga. Kita doakan 12 Mei KTP-nya nyampe 75.000. Amin. Jikapun tidak, kami akan mengawal ke arah mana nahkoda Kang Rafiq berlabuh di partai politik. Siap. Semoga sehat selalu. Sama-sama sehat juga. Sobat Bagus, kita akan undang lagi para tokoh-tokoh muda yang menginspirasi para calon-calon pemimpin di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.